Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imamah. Di sini NIM 2021096011909. Di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi itu lebih luas dari manajemen. Terus yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi itu lebih sempit daripada manajemen. Nah, ini jelaskan 3 hal tersebut. Untuk jawabannya yaitu administrasi yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Nah, menurut Siagin, administrasi adalah suatu keseluruhan proses kerjasama antara kedua orang atau lebih yang mana didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, manajemen adalah suatu proses menggerakkan orang-orang dalam suatu proses kerjasama agar tujuan yang telah ditetapkan itu benar-benar tercapai. Nah, terus dari kedua takrif di atas dapat dipahami bahwa administrasi lebih luas dari manajemen. Tetapi manajemen merupakan inti daripada administrasi. Disebut inti administrasi karena manajemen mengatur proses menggerakkan orang-orang agar terjadi kerjasama di dalam rangka pencapaian tujuan. Terus yang kedua, administrasi sama dengan manajemen. Administrasi bertugas untuk menentukan tujuan. Nah, terus menyusun kebijakan sekaligus membuat formulasi dari rencana yang dibuat. Sedangkan manajemen bertugas sebagai pelaksanaan atau aktor dalam menerapkan rencana maupun kebijakan yang telah dibuat. Terus yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Administrasi merupakan bidang kualitatif, sedangkan manajemen itu adalah bidang kuantitatif. Administrasi lebih melirik ke hasil atau output, sedangkan manajemen melirik ke cara atau mencapai atau proses. Administrasi menentukan tujuan atau visi, sedangkan manajemen itu menentukan cara agar mencapai tujuan tersebut. Yang telah ditentukan dari sini dapat dipahami bahwa administrasi itu lebih luas, bukan lebih sempit daripada manajemen. Terus pertanyaan yang kedua, menurut MC Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara, MPD ED, dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab Gaya Dasar Kepemimpinan, bahwa ada 2 macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Z. Manusia Y, dan ketika kita menjadi atasan atau pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menurut gaya kepemimpinan yang berbeda, pernyataannya adalah untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Saya jawab, untuk model kepemimpinan itu yang disampaikan oleh Likert ini pada dasarnya
merupakan pengembangan dari model-model yang dikembangkan oleh Universitas Ohio, yaitu dari sudut pandang struktur, inisiasi, dan konsiderasi. Artinya bahwa seorang pemimpin tidak dapat hanya memikirkan pencapaian atau tugas saja tanpa memperhitungkan faktor hubungan dengan bawahannya, sehingga seorang pemimpin itu dalam mengambil suatu sikap terhadap tugas atau kebijakan-kebijakan yang harus diambil, proses dan prosedur penyelesaian tugas, maka saat itu juga pemimpin harus memperhatikan pola hubungan dengan staf atau bawahannya secara baik. Para pemimpin itu juga merupakan manusia yang mana jumlahnya sedikit, namun perannya di dalam organisasi itu merupakan penentu keberhasilan dan kesuksesannya tujuan yang hendak dicapai. Berangkat dari ide-ide pemikiran atau visi para pemimpin, ditentukan arah perjalanan suatu organisasi. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari tingkat kinerja organisasi, akan tetapi kenyataan membuktikan tanpa kehadiran pemimpin, suatu organisasi itu akan bersifat statis dan cenderung berjalan tanpa arah. Lanjut yang ketiga, ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, dari keempat pertanyaan tersebut, pilih satu yang paling baik untuk dipakai zaman sekarang. Saya jawab, saya memilih sistem otoriter karena pada sistem otoriter di sini ini adanya fleksibilitas pemimpin di dalam menetapkan standar yang ditandai dengan meminta pendapat kepada bawahan. Nah, selain itu pemimpin di dalam sistem ini juga sering memberikan pujian dan bahkan hadiah ketika bawahannya itu berhasil bekerja dengan baik. Namun pada sistem ini pun sikap pemimpin yang selalu memerintah tetap dominan. Untuk yang keempat, ketika kita mempunyai sebuah lembaga atau sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali bagi kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa sih yang dinamakan visi dan apa sih yang dinamakan misi. Sini saya jelaskan tentang visi dan misi. Terus untuk menjawab tentang misi, pertanyaan dari visi, apa sih maksud dari visi dan apa sih maksud dari misi? Saya jawab, di sini visi itu merupakan tujuan atau arah utama, maka bisa dikatakan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai
visi tersebut. Dapat dilihat dari visi di atas, saya memilih visi yaitu berakhlakul karimah. Nah, dari visi berakhlakul karimah di situ bagaimana agar tercipta akhlakul karimah pada anak. Jadi kita dapat melakukan misi, yaitu yang mana misinya itu membudayakan untuk saling memberi salam jika bertemu dengan warga sekolah. Maka akan tercipta akhlakul karimah. Nah, terus yang kelima, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Akan tetapi karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut itu tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin bahwa sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda nih? Ini saya jawab. Sekolah itu dikatakan bermutu apabila mempunyai keunggulan di bidang produk atau jasa yang lain. Jika nanti produk yang kita keluarkan dari lembaga itu tidak memiliki keunggulan di dalam bidang pembelajaran atau tidak memiliki ilmu atau materi yang diajarkan di sekolah, maka sekolah tersebut itu belum dikatakan bermutu. Nah, karena belum dapat mengeluarkan produk yang unggul atau memiliki pengetahuan yang luas dan wawasan yang luas. Kembali pada tujuan utama kita sekolah. Sekolah tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Jika anak didik itu sudah jarang sekolah, maka dia tidak akan mendapat ilmu. Nah, mendapat nilai tinggi akan tetapi tidak mendapat ilmu, sama halnya tong kosong nyaring bunyinya. Nilainya tinggi tetapi ilmunya tidak ada. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.